Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Haji Lili beserta keluarga, yang saya hormati jamaah Yasinan malam Jumat dan bapak-bapak undangan. Puji dan syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang mulia ini. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan kewajiban-kewajiban dan apa yang disyariatkan dan sunnah-sunnahnya, dan tentunya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak para jemaah, sesuai dengan waktunya sekarang ini, yaitu bulan Rabiul Awal atau Maulid, itu bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedikit membahas tentang Al-Barjanji atau rawi yang sering kita baca, karena kitab rawi atau Al-Barjanji itu adalah kitab riwayat atau sejarah. Jadi kalau sering kita baca, terus bagus kita baca, karena kita merasa senang dengan lahirnya Rasulullah SAW, itu bagus. Dengan senang aja sudah pahala. Tapi kalau yang kita baca kok kita nggak tahu isinya, itu juga kurang. Jadi sedikit saya akan menjelaskan. Sebelumnya sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang dari awal yang kemarin malam minggu juga. Ini meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Atirillahumma qabrahul karim bi arfin sadiyin min sholati wa taslim. Atirillahumma, ya Allah ya Rabb, berilah wewangian qabrahul karim, di makamnya atau kuburannya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bi arfin, dengan wewangian sadiyin yang sangat wangi. Tadi udah disemprot minyak wangi ya, boleh wangi berarti ya, dioles. Tapi yang di sini yang dimaksud wewangian itu yaitu min sholati wa taslim, dengan sholat, sholawat, wa taslim, dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Ini pasal tentang setelah Nabi dilahirkan. Kemarin sudah saya jelaskan yang malam minggu. Jadi waktu Nabi dalam kandungan aja udah banyak sekali kejadian-kejadian yang goib. Contohnya waktu Nabi baru dikandung aja itu udah kejadian, yaitu kota Makkah itu yang tadinya gersang, panas, itu jadi semilir. Anginnya jadi semilir. Terus banyak tumbuh pohon-pohon yang hijau yang tadinya kering. Terus wa aina atif thimar wa adnas sajarul janah. Pohon-pohon yang tadinya nggak berbuah pada berbuah dan mudah dipetik jadi pendek-pendek dan buahnya matang-matang. Terus hewan-hewan peliharaannya kaum Quraisy itu seperti hewan peliharaan seperti kambing, sapi, unta, itu pada bisa berbicara fasih dengan bahasa Arab,
menjelaskan karena saking bahagianya mau datang seorang nabi akhir zaman al-amin, yaitu Rasulullah SAW. Mereka pada bisa berbicara dengan bahasa Arab khusus yang dipunyai oleh kaum Quraisy, kaum dari baninya Rasulullah SAW. Itu diantaranya pas Nabi di dalam kandungan, terus hewan-hewan yang liar seperti macan, ular itu kalau ketemu mangsanya itu pada diem, guyup. Itu pas Nabi dalam kandungan. Nah ini setelah Nabi lahir, kemarin malam minggu saya jelaskan, mungkin perlu saya jelaskan yang kemarin belum tahu. Nabi itu dilahirkan dalam keadaan sujud. Dan 4 sujud itu setelah sujud Nabi mendongak ke atas, menandakan keluhurannya, menandakan bahwa Nabi itu seorang yang muhtarullah, seorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahara inda wiladatihi khawariku wa ghoraibu ghaibiyah. Jadi setelah kelahiran Nabi itu benar-benar nyata, di situ banyak kejadian-kejadian yang gaib. Kejadian-kejadian gaib itu irhasul linubuwatihi wa ilaman bi annahu muhtarullahi ta'ala wa mujtabah, yaitu sebagai dasar atau sebagai pertanda bahwa Nabi itu muhtarullah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazidati sama'u khidum warud da'anha al-maraddatu wa dawun nufusis syaitoniyah. Dan pada saat Nabi lahir itu penjagaan langit itu ditambah. Fazidati sama'i, penjagaan langit itu oleh Allah itu ditambahin khidum warud da'anha, yaitu setan-setan itu ditolak untuk naik ke langit. Jin-jin yang non-muslim yang suka mencuri informasi dari langit itu ditolaknya dengan apa, yaitu warojamatin nujumun nayiroh kulla rojimin fi halimar, yaitu ditolaknya dengan dilempar atau gampangannya diterjang, ditabrak. Jadi setelah Nabi dilahirkan itu setiap ada, kan di awal udah saya ini jelaskan yang wapan tahakatil kahanatu warohibatu rubaniyah. Jadi pada zaman sebelum Nabi itu orang-orang bisa tahu akan datangnya seorang Rasul terakhir yang bernama Muhammad itu juga dari seorang kahanah atau seorang dukun. Jadi dukun dulu itu masih murni-murni. Nah dukun itu bekerja sama dengan jin yang bisa mencuri informasi dari langit, yaitu perang jin dan dukun itu yang bisa orang-orang jadi tahu akan kelahiran Nabi. Setelah Nabi lahir, yaitu warojamatin nujumun nayiroh, yaitu setiap ada jin atau setan yang akan mencuri info dari langit itu ditabrak atau dilempar dengan an-nujumun nayiroh, yaitu bintang yang bersinar panas. Yang sering saya sampaikan yaitu bintang. Mungkin kan kita sering ada yang melihat kalau malam ada apa, kayak jalan ya, gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi itu bintang lagi menghantam yang mau naik ke langit.
Nah, kalau menurut para ulama itu kisahnya itu ya dulu setan yang udah kehantam bintang itu dia yang berubah menjadi genderuwo. Genderuwo itu yang apa? Jadi dia sudah error. Makanya genderuwo itu kan kalau muncul itu lama hilangnya. Nah, karena dia udah error, terus tempatnya juga di tempat yang gelap-gelap ya, di bambu-bambu, tempat-tempat yang berduri. Yaitu error milih tempat kok di tempat begitu. Kalau yang belum kena hantaman mungkin ya tempatnya lain di diskotik-diskotik itu yang enak. Wastanarot, dan menjadi terang binuriha wihadul harami warubah. Jadi tanah haram itu menjadi terang karena bintang-bintang bulan itu turun pas kelahiran Nabi itu. Turun jadi di cekungan. Cekungan di sini wihadu dari kata wahdah yaitu cekung, artinya cekung, yaitu di tanah haram biasa sendiri